Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada pagi kali ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi kali ini kita akan mentadabburi salah satu surat di antara surat-surat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ihdinas sirat, tunjukkanlah kepada kami jalan al-mustaqim yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang telah Kau bernikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukan pula orang yang sesat. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzul atau penyebab turunnya surat Al-Fatihah berkaitan dengan momen Rasulullah SAW di Gua Hiro. Setelah Rasulullah SAW menceritakan kewahyuannya kepada Waraqah, surat Al-Fatihah adalah surat membuka Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat dan memuat doa untuk memohon petunjuk dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Surat ini sering disebut sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab karena dianggap sebagai induk dari semua Al-Quran. Surat Al-Fatihah merupakan surat pertama yang diturunkan secara lengkap di dalam Al-Quran. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Fatihah juga mencakup beberapa arti yang bermakna. Yang pertama yaitu pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah memuat pujian, muliaan dan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, permohonan pertolongan. Dan surat Al-Fatihah mengajarkan untuk kita untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jalan Allah. Surat Al-Fatihah juga menggambarkan jalan Allah yang mengklasifikasikan manusia berdasarkan respon mereka terhadap bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, janji dan ancaman Allah. Surat Al-Fatihah memuat janji Allah pada hamba-hambanya yang bertakwa dan beriman, serta ancaman kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menyekutukannya.
Dan ada pun pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Fatihah, yaitu surat Al-Fatihah adalah pembuka yang agung, mengalun sebagai doa seluruh umat dan merangkum inti hati yang mencari cahaya dan petunjuk. Dalam tiap ayatnya terhampar petuah bijak yang meresap hingga ke lubuk hati, sebuah bisikan suci yang memanggil kita kepada fitrahnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Dia bukakan jalan dengan kasih, menebar rahmat tidak batas. Di sini hati belajar bahwa segala awal yang baik harus bermula dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sumber cinta dan kasih sayang yang tidak bertepi. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Hati diajak untuk meluruh dalam kesadaran bahwa semua yang ada, yang bernapas dan bergerak dalam irama kehendak Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bumi, langit dan seisinya adalah tanda-tanda kekuasaannya. Dia pemilik, pengatur dan pemelihara dalam segala rupa. Kita bergantung kepadanya. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kasih sayang Allah mengalir, menghidupkan jiwa yang tandus dan membasahi nurani yang kering. Ia tak pernah letih mengampuni walau dosa besar segunung sekalipun. Lembutnya, kasih sayangnya adalah pelajaran bagi kita untuk memberi, mencintai dan bersabar. Penguasa dari pembalasan, sebuah peringatan bahwa kehidupan ini adalah titipan, bukan abadi. Akhirnya setiap jiwa akan bertemu dengan hari penghakiman, di mana segala amal yang kita timbang dan diteliti. Kita belajar rendah hati dan beramal penuh ikhlas, mengingat akhir dari perjalanan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Di sini setiap jiwa dituntut untuk melepaskan diri dari segala ketergantungan pada selainnya dan menyerah sepenuhnya, merendah datang dalam penghambaan yang tulus, sebab Dialah penolong sejati yang tak pernah meninggalkan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Hati pun mengulang doa ini seolah meminta setiap hari untuk tak tersesat. Jalan yang lurus dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya yang menuntun di antara gelapnya dunia. Hanya dengan petunjuk Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita bisa kokoh melangkah tanpa ragu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang Kau bernikmat, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang Kau murkai, waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Semoga kita termasuk dalam barisan para hamba yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari murkanya dan tidak terperosok dalam kesesatan. Sebab hanya dengan jalan Allah yang Maha Pengasih bagi Maha Penyayang, kita sampai pada rahmat dan ridhonya. Demikianlah pelajaran dari kandungan surat Al-Fatihah. Semoga Allah menjadikan cahaya bagi hati kita yang merindu petunjuk, jalan yang mengantarkan kita kepada ketenangan, dan doa abadi yang menjadi bekal sepanjang hidup. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Marilah kita tutup majlis pada pagi kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para muslim, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, dan jamaah salat subuh dan umat muslimin dan muslimat. Ampunilah dosa-dosa mereka, dosa yang besar dan yang kecil, sengaja ataupun yang tidak disengaja. Berikanlah kepada mereka hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Dan berikanlah kepada mereka kesehatan agar bisa
istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah, berikanlah kepada mereka rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Dan berikanlah kepada mereka kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Dan berikanlah kepada mereka keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.